Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, saya Sela Maretiani dan rekan saya Fitria Handayani akan mempresentasikan pembahasan mengenai peran analis sistem. Untuk pembahasan yang pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Peran analis sistem. Menurut Kristanto, analis sistem adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk menganalisis sebuah sistem, memilih alternatif pemecahan masalah, dan menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan komputer. Jadi, analis sistem ini memiliki suatu individu kunci dalam proses pengembangan sistem. Analis sistem mempelajari masalah dan kebutuhan dari organisasi ataupun perusahaan, bagaimana data, informasi, manusia, komunikasi, dan teknologi informasi dapat meningkatkan pencapaian bisnis. Di dalam suatu proses analisa dan perancangan sistem informasi inilah yang dilakukan oleh sistem analisis, merekalah yang bertanggung jawab atas itu semua. Peran seorang analis sistem mencakup 1. Investigasi kebutuhan, memahami kebutuhan bisnis dengan menganalisis proses, tugas, dan tantangan yang dihadapi. Yang kedua, perancangan sistem, mengembangkan rancangan sistem yang efisiensi dan sesuai dengan kebutuhan, termasuk permodelan data dan arsitektur sistem. 3. Pengujian sistem, memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai spesifikasi dengan melakukan pengujian yang komprehensif. Yang keempat, implementasi solusi, mengelola atau mendukung implementasi solusi atau perubahan sistem termasuk pelatihan pengguna jika diperlukan. Yang kelima, dokumentasi, membuat dokumentasi lengkap untuk sistem termasuk spesifikasi kebutuhan desain sistem dan petunjuk pengguna. Yang keenam, evaluasi dan pemeliharaan, terus memantau kinerja sistem, mengidentifikasi perbaikan potensial, dan melakukan pemeliharaan rutin. Dengan menggabungkan pemahaman bisnis dan keahlian teknis, analis sistem membantu organisasi mencapai efisiensi dan inovasi melalui penerapan solusi IT yang tepat. Dalam mengidentifikasi dan memahami kebutuhan sistem, seorang analis sistem menggunakan berbagai teknik investigasi. Beberapa teknik tersebut melibatkan interaksi langsung dengan pemangku kepentingan dan analis mendalam terhadap lingkungan bisnis. Teknik investigasi kebutuhan sistem yang umum digunakan ada 1. Wawancara atau interview, berinteraksi langsung dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai kebutuhan, harapan, dan tantangan yang dihadapi. Yang kedua, observasi atau observation, mengamati proses bisnis secara langsung untuk memahami bagaimana pekerjaan sebenarnya dilakukan dan mengidentifikasi potensi perbaikan. 3. Survei dan kuesioner, mengumpulkan informasi dari sejumlah orang secara terstruktur untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas tentang kebutuhan sistem. Yang keempat, JAD session, melibatkan pemangku kepentingan dalam sesi kerjasama untuk mengidentifikasikan kebutuhan, menyelesaikan masalah, dan mengidentifikasi solusi bersama. 5. Prototyping, membangun prototipe sederhana dari sistem atau fitur untuk memberikan gambaran nyata kepada pemangku kepentingan dan mendapatkan umpan balik lebih awal. Yang keenam, studi dokumen, menganalisis dokumen yang terkait dengan bisnis seperti laporan, kebijakan, dan prosedur untuk memahami kebutuhan yang mungkin ada. Yang ketujuh, analis kasus pengguna, mengidentifikasikan situasi atau skenario pengguna sistem untuk memahami bagaimana sistem akan digunakan dalam konteks praktik. Dengan menggunakan kombinasi teknik ini, analis sistem dapat merinci dan mengidentifikasi kebutuhan sistem dengan lebih baik, memastikan bahwa solusi yang diusulkan dapat memenuhi harapan dan kebutuhan yang sebenarnya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Fitria Handayani.
dokumentasi proses bisnis. Dokumentasi proses bisnis adalah proses menguraikan semua langkah dan pedoman untuk proses tertentu. Dokumen proses bisnis menguraikan semua langkah dalam proses bisnis dengan jelas agar dapat dipahami oleh siapapun. Ini adalah teknik yang dilakukan oleh bisnis untuk membuat proses mereka dipelajari, dilihat, dan ditingkatkan. Dokumentasi proses bisnis melibatkan pengumpulan, penulisan, dan penyimpanan informasi terkait proses yang terjadi dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk memahami, mengkomunikasikan, dan meningkatkan efisiensi proses bisnis. Elemen kunci dalam dokumentasi proses bisnis. Yang pertama, deskripsi proses, menjelaskan langkah-langkah utama yang terlibat dalam menjalankan suatu proses, mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam setiap langkah. Yang kedua, diagram alur proses, membuat visualisasi grafis dari langkah-langkah proses dengan menggunakan alat seperti flowchart, mempermudah pemahaman secara visual tentang urutan tindakan. Yang ketiga, input dan output, menyatakan dengan jelas apa yang diperlukan input dan apa yang dihasilkan output oleh setiap langkah proses, memudahkan pemahaman aliran informasi dan barang dalam organisasi. Yang keempat, role dan tanggung jawab, menetapkan peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan yang terlibat dalam setiap tahap proses, memastikan pemahaman yang jelas tentang siapa yang bertanggung jawab atas tugas tertentu. Yang kelima, ketentuan dan aturan, menyajikan aturan, kebijakan, atau pedoman yang harus diikuti selama proses tersebut berlangsung, memastikan konsistensi dan kepatuhan terhadap standar organisasi. Yang keenam, pengukuran dan kinerja, menyertakan metrik atau pengukuran kinerja untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas proses, memberikan dasar untuk peningkatan berkelanjutan. Yang ketujuh, perbaikan dan inovasi, memberikan ruang untuk mencatat saran, perbaikan atau inovasi yang dapat meningkatkan proses di masa depan, mendukung siklus perbaikan berkelanjutan. Manfaat dokumentasi proses bisnis. Yang pertama, dokumentasi proses menyederhanakan proses bisnis. Yang kedua, mencegah hilangnya pengetahuan ketika karyawan meninggalkan organisasi. Yang ketiga, memungkinkan kelancaran transfer pengetahuan antara karyawan dan departemen. Yang keempat, membantu menjaga konsistensi dalam proses. Contoh dokumentasi proses bisnis, yang pertama kebijakan, yang kedua daftar periksa, yang ketiga tutorial, yang keempat formulir, yang kelima tangkapan layar, yang keenam tautan ke aplikasi lain, yang ketujuh yaitu peta proses. Dengan memelihara dokumentasi proses bisnis yang baik, organisasi dapat meningkatkan visibilitas, koordinasi, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Ini juga mendukung upaya peningkatan proses dan pengelolaan risiko. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.